Alkitab adalah kumpulan buku-buku. Alkitab bagaikan perpustakaan mini yang terdiri dari 66 buku. Ada buku hukum, sejarah, puisi, nyanyian, berita baik, surat-surat, dan juga penglihatan. Semuanya tersusun rapi dalam satu buku, yaitu Alkitab. Tapi inti dari Alkitab adalah tentang janji keselamatan Allah bagi manusia yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah dia, rangkuman benang merah janji Allah dari Kejadian sampai Wahyu yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab dimulai dengan kisah penciptaan alam semesta, termasuk manusia, Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Allah. Allah memberikan pengharapan dengan menubuatkan bahwa akan ada seseorang yang akan meremukkan kepala ular, tapi dia sendiri akan jatuh. Keturunan Adam dan Hawa semakin menjauh dari Allah. Kain membunuh Habil dan manusia yang bertambah banyak semakin jahat dan mendukakan hati Allah. Sehingga Tuhan ingin memusnahkannya dengan air bah. Tinggal tersisalah Nabi Nuh dan keluarganya. Dari keturunan mereka inilah muncul Abraham. Allah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Lalu lahirlah Ishak dan Ishak memperanakkan Yakub. Inilah dia nenek moyang dari bangsa Israel. Yakub memiliki 12 anak, tapi Yusuf anak kesayangannya dibuang saudaranya ke Mesir. Tapi Yusuf yang dibuang di Mesir ini menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Selanjutnya, bangsa Israel hidup di Mesir. Tapi pergantian Raja Firaun membuat bangsa Israel diperbudak dan muncullah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api menuju tanah perjanjian. Tapi karena bangsa Israel memberontak dan tidak percaya pada Allah, mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, hingga tersisa Yosua dan Kaleb dan generasi baru Israel. Yosua memimpin Israel merebut tanah Kanaan, dan mereka tinggal di tanah Kanaan. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel kini dipimpin oleh hakim-hakim, seperti Hakim Gideon, Deborah, dan Simson. Bangsa Israel yang semakin lama tidak puas meminta Samuel untuk memilih seorang raja bagi bangsa Israel, seperti bangsa-bangsa lainnya. Terpilihlah Saul menjadi raja, tapi setelah itu muncul Daud yang dipuja-puja bangsa Israel setelah mengalahkan Goliat dan menang dalam berbagai peperangan. Daud pun menjadi raja menggantikan Saul yang terbunuh. Lalu Allah berjanji bahwa Mesias akan lahir dari keturunannya. Setelah Daud, Salomo, anak Daud menjadi raja. Di zaman Salomo, bait suci dibangun dan Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, kaya raya, tapi punya banyak istri dan selir. Akibatnya, penyembahan berhala masuk melalui istri-istri Salomo. Dan perpecahan dalam keluarga Salomo memicu perang saudara dan mengakibatkan bangsa Israel pecah menjadi dua bagian. Di kerajaan utara atau kerajaan Israel, para nabi seperti Elia dan Elisa selalu berusaha mengembalikan bangsa Israel ke jalan yang benar. Tapi pada akhirnya, karena Israel tidak mau mendengarkan para nabinya, bangsa Israel akhirnya jatuh oleh bangsa Asyur. Sedangkan kerajaan selatan atau disebut kerajaan Yehuda tidak berbeda jauh. Para nabi seperti Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat akan ada seorang raja damai yang akan membebaskan mereka. Kerajaan Yehuda pun akhirnya juga jatuh ke tangan Babilonia dan bait suci Yerusalem dihancurkan. Orang Israel yang tersisa pun dibuang. Orang Israel dibuang dan menjadi budak, tapi Allah tetap menyertai mereka dalam pembuangan, seperti kisah Esther ataupun Daniel dan teman-temannya. Akhirnya, setelah 70 tahun pembuangan di Babel, bangsa Persia menaklukkan Babel dan rajanya mengizinkan bangsa Israel kembali ke negeri asal mereka. Dimulailah oleh Zerubabel, lalu Nehemia dan Ezra untuk membangun bait suci kembali. Setelah itu, bait suci berhasil dibangun dan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tapi setelah ada masa 400 tahun Allah tidak berfirman kepada para nabi-nabinya, dan masa ini dikenal sebagai masa kegelapan. Di masa inilah bangsa Romawi menaklukkan bangsa Persia dan menjadi penguasa dunia yang baru. Di masa pemerintahan Romawi inilah berita tentang kelahiran Mesias muncul.
malaikat muncul di hadapan Imam Zakaria dan berkata bahwa Elizabeth istrinya akan melahirkan dan harus diberi nama Yohanes. Sedangkan di tempat lain, Maria juga mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan dikandung dari Roh Kudus. Sesuai dengan nubuat para nabi, Mesias telah lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua benang merah Alkitab tertuju pada kebenaran bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat yang dinantikan oleh dunia. Sesuai nubuat, dia lahir di Bethlehem dan seorang keturunan Daud. Setelah dewasa, Yohanes membaptis Yesus. Lalu Yesus memulai pelayanannya, memanggil ke-12 muridnya dan mengadakan berbagai mujizat selama pelayanannya di bumi. Sampai tiba saatnya, dia ditangkap, diadili, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga. Kedatangannya untuk menyelamatkan manusia inilah yang disebut sebagai kabar baik. Lalu kebangkitannya memicu semua muridnya untuk memulai memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Para murid lalu berkumpul di satu tempat setelah kenaikan Yesus. Lalu Roh Kudus hinggap di atas mereka. Inilah peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Ini adalah tanda penyertaan Allah melalui Roh Kudus yang menyertai, menuntun, dan menghibur para rasul. Dimulailah kisah para rasul memberitakan Injil. Awalnya, kabar baik ini hanya diberitakan kepada orang Yahudi. Tapi Petrus mendapat penglihatan bahwa kabar baik bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi semua bangsa. Dan istilah Kristen disebut pertama kali bagi murid-murid Yesus di Antioquia, yang berarti pengikut Kristus. Di suatu tempat lain, ada seorang ahli Taurat yang bernama Saulus. Dia yang awalnya berniat membantai orang Kristen, justru berbalik menjadi rasul yang menulis paling banyak surat perjanjian baru. Setelah itu, Alkitab mencatat berbagai perjalanan misi Paulus, baik yang pertama dan kedua, juga tentang pemenjaraannya di Roma dan surat-surat Paulus kepada jemaatnya. Selain Paulus, Alkitab juga mencatat berbagai surat dari Rasul Petrus, Timotius, Yudas, dan Yohanes. Berkat pelayanan misi para rasul, berita Injil sampai pada kita saat ini. Lalu, di paling akhir, Alkitab menulis tentang sebuah kitab Wahyu yang berisi penglihatan luar biasa seorang murid Yesus, yaitu Yohanes, di Pulau Patmos. Di sini, Yohanes melihat gambaran akan masa depan dunia, mulai dari masa kesusahan, pengadilan, dan langit dan bumi baru. Inilah Alkitab, buku yang mencatat firman Allah yang terpusat pada kebenaran, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup.